Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang mampu berbicara dengan percaya diri dalam percakapan informal atau percakapan sehari-hari tiba-tiba saja menjadi diam, mematung ketika harus bicara secara formal dalam acara yang resmi? Orang yang 2 menit lalu terlihat menarik, aktif, dan atraktif, sekarang tampak membosankan, kurang percaya diri, dan kemudian berbicara seolah terputus sama sekali dengan audiensnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa seorang yang percaya diri dalam percakapan sehari-hari tidak tampil seperti biasanya? Padahal dalam percakapan personal mereka bisa menjadi seorang komunikator yang hebat. Masalahnya terletak pada munculnya gelombang kecanggungan yang menyergap orang tersebut. Begitu perhatian publik tertuju padanya. Sebenarnya dia baik-baik saja saat mengobrol, tapi ketika semua mata tertuju padanya, kecemasan melanda dirinya. Hilang semua pengetahuan, pengalaman, rasa percaya diri saat tampil di muka. Mengapa hal tersebut terjadi? Salah satu alasannya adalah karena faktor sejarah perilaku manusia. Saat manusia purba hidup di zaman dulu, mereka mencari nafkah dilakukan dengan cara berburu. Nah, kemampuan berburu ini sangat tergantung pada kemampuan membidik buruannya dengan senjata. Agar bisa membidik dengan tepat, maka pandangan mata harus diperbaiki. Caranya dengan menatap lebih fokus pada sasaran. Oleh karena itu, manusia purba selalu merasa tidak aman saat banyak pandangan mata terpusat pada dirinya. Mereka merasa dirinya seolah-olah menjadi sasaran buruan. Akibatnya, kekhawatiran melanda dirinya, ketakutan melanda dirinya, sehingga cemas pada saat berhadapan di muka umum. Saat ini banyak orang mudah terkejut dan tertekan ketika diminta berbicara di muka umum. Sejumlah besar mata terfokus padanya. Itu saja sudah merupakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Berbicara di depan umum dapat membuat kita merasa rentan. Bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana jika mereka pikir saya membosankan? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya pribadi sering juga dilanda kecemasan pada saat mau berbicara di depan umum. Walaupun telah memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Jadi saya tahu persis betapa menakutkannya hal ini bagi para pemula. Selain perasaan gelisah, sejumlah faktor juga bisa menghambat orang untuk menjadi komunikator yang percaya diri. Terkadang harapan yang tinggi ditetapkan orang untuk diri mereka sendiri. Adalah kesalahan bila harus menjadi pembicara yang sempurna. Berharap tidak pernah bergumam atau keseleo lidahnya. Kemudian begitu tersandung dengan hal tersebut, langsung aja buyar semua konsentrasinya. Sudah merasa gagal secara keseluruhan. Padahal masih banyak pesan yang harus disampaikan. Ironisnya, audiens sebenarnya tidak terlalu terganggu. Tapi dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya dan fokusnya hanya karena hal kecil tersebut. Bagi sebagian besar orang, masalah utama dalam berkomunikasi adalah tidak tahu harus berkata apa atau kurang persiapan. Mereka merasa tidak cukup tahu mengenai subjek yang mau dibicarakan, karena bagaimanapun konten adalah kunci utama dari komunikasi yang sukses. Bagi komunikator yang paling percaya diri dan berpengaruh sekalipun, tetap perlu tahu apa yang hendak mereka bicarakan. Jangan sampai nih berbicara sesuatu tapi nggak paham. Karena paling susah menutupi fakta bahwa seseorang tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Maka tak ada cara lain, kecuali belajar menguasai pembicaraan tersebut sebaik dan serinci mungkin. Di pihak lain ada kekhawatiran tentang orang yang mereka ajak bicara. Bagaimana nih jika mereka menentang apa yang saya bicarakan? Bagaimana jika mereka tidak setuju dengan apa yang saya katakan? Bagaimana jika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, sedangkan saya tidak tahu harus menjawab apa? Belum mulai berbicara, mereka sudah berprasangka buruk dengan audiensnya. Jadi, jangan berprasangka buruk terhadap audiens.
Anggaplah mereka sebagai teman. Ada juga orang-orang yang memiliki pengalaman buruk di masa lalu saat berbicara di depan umum. Setiap kali mereka diminta untuk berbicara, mereka selalu berkata pada dirinya sendiri, "Saya harap sambutan saya nggak berantakan nanti ya." Lantas apa yang terjadi pada saat mereka bicara? Mereka malah memutuskan hubungan dengan audiens, parahnya lagi, terputus dari mereka sendiri. Dan entah mengapa mereka malah mengacaukan pembicaraannya sendiri. Dan itu ternyata sudah diramalkan oleh dirinya sendiri sejak diminta berbicara. Ironis bukan? Ada juga masalah lain. Beberapa orang menderita semacam penyakit racing brain syndrome atau RBS. RBS terjadi ketika apa yang Anda katakan dan apa yang Anda pikirkan tidak sinkron. Dengan kata lain, otak Anda ada di sini, lidah Anda ada di sana. Keduanya saling berpacu satu sama lain. Kadang otak memimpin, kemudian lidah berjuang untuk mengejarnya. Terkadang sebaliknya. Akibatnya, ada ruang di antara lidah dan otak yang memunculkan kecemasan. Dan kemudian kita terburu-buru bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya katakan nanti selanjutnya? Pada saat yang sama, jantung mulai berdetak dengan cepat. Anda menemukan diri sudah tidak bisa mengatur nafas lagi, lalu berbicara dengan sangat cepat untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Memang Anda akan selesai lebih cepat, tapi tanpa ada sepeser pun pesan tertangkap di benak pendengar. Nah, masalahnya seringkali adalah ketika berusaha menjadi communicator yang sukses, banyak orang berusaha terlampau keras. Mereka melakukannya dengan sangat serius, bahkan berlebihan. Mereka menghatamkan banyak buku tentang bagaimana menjadi pandai berbicara. Mereka mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, untuk menjadi seorang pembicara yang ulung. Intinya mereka berusaha keras untuk menjadi pembicara yang super. Bukan sekedar lebih baik. Pendekatan ini mungkin berhasil bagi sebagian kecil orang, tapi kebanyakan malah mengalami banyak kegagalan. Oleh karena itu, jangan terlampau keras terhadap diri sendiri. Buat kemajuan secara bertahap, maafkan diri Anda, besarkan hati Anda jika ada kesalahan. Yang penting, tetap berusaha dengan target yang terukur, dan kita mampu untuk meraihnya. Daripada memaksa diri untuk berusaha keras, bagaimana kalau kita mencoba dengan cara yang lebih mudah? Sepanjang training online ini, kita akan belajar beberapa langkah mudah untuk mengubah diri kita dari pembicara yang tidak nyaman menjadi diri kita sendiri. Menjadi seorang komunikator yang penuh kepercayaan diri dan berpengaruh.